Kejaksaan Negeri atau Kejari Goa menetapkan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palangka berinisial HS sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS periode 2018-2023. Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp1.374.145.954. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atau Kasipitsus Kejari Goa, Faisah, menerangkan penyimpangan anggaran terjadi sejak pencairan dana BOS setiap tahun. Sejumlah laporan pertanggungjawaban diduga dibuat fiktif. Ia menyebut ada pertanggungjawaban dibuat fiktif seperti pembelian ATK, penggandaan soal ulangan harian, pembelian komputer, hingga pembelanjaan makan minum. Menurutnya hasil cross-check ke berbagai toko mulai dari toko ATK, toko komputer, hingga penyedia makan minum menunjukkan sejumlah transaksi tidak pernah terjadi. Nilai total belanja fiktif dari berbagai item itu mencapai Rp923.043.829. Selain itu, penggandaan soal ulangan harian juga diduga fiktif mencapai Rp451 juta, Rp102 juta. Modusnya, kata dia, dengan berganti-ganti nama toko setiap tahun. Secara akumulatif, total kerugian negara akibat korupsi ini ditaksir Rp1,37 miliar dari total penyerapan dana BOS sekitar Rp7 miliar selama 7 tahun. Faisal menjelaskan kasus ini terbongkar setelah adanya laporan pengaduan dari LSM LPs, sehingga pihaknya menyelidiki kasus tersebut. Termasuk penyelidikan dengan mendatangi sejumlah toko disebutkan dalam laporan pertanggungjawaban. Tim penyidik pun mengumpulkan berbagai bahan keterangan hingga ditemukan bukti awal kerugian negara sekitar Rp1,4 miliar. Setelah proses klarifikasi dengan penyedia, guru, dan kepala sekolah, sebagian pertanggungjawaban dinyatakan valid, sehingga nilai kerugian disesuaikan menjadi Rp1,37 miliar. Faisal menyebut dalam proses penyidikan Kejari Goa memeriksa sekira 54-58 saksi. Puluhan saksi tersebut terdiri dari guru, penyedia jasa, pihak ketiga, hingga dinas pendidikan. Namun penyidik belum melihat potensi penambahan tersangka lain dalam kasus ini. Tangga itu diawali dari pencairan anggaran setiap tahunnya, jadi mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 itu mereka melakukan pencairan dana BOS dan penggunaannya ada beberapa item yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi ada pertanggungjawaban yang dibuat fiktif. Ya, jadi fiktif itu seperti pembelian ATK, terus ada penggandaan soal ulangan harian, terus pembelian komputer pada toko, tidak usah sebutkan tokonya ya, pada toko tertentu, dan pembelanjaan makan minum dari catering itu dibuat fiktif notanya. Setelah kami cross check ke toko-toko ini, baik itu toko ATK, toko komputer, serta toko-toko pengadaan makan minum itu seperti air dan toko bahan listrik. Kelengkapan listrik, toko bahan bangunan, ada beberapa yang fiktif. Nah, keseluruhan itu bernilai yang fiktif itu sebesar Rp923.043.829. Sementara untuk penggandaan soal ada yang
fiktif juga penggandaan soal ulangan harian itu sebesar 451 juta, 102 juta dan 125 rupiah itu menggunakan perusahaan kepala sekolah sendiri. Itu ada beberapa, dia berganti tahun menggunakan tokonya, sehingga kami menganggap itu adalah konflik kepentingan karena untuk membiayai dana BOS menggunakan perusahaan sendiri dan dia tidak bisa memperlihatkan bukti penggunaan real dari dana BOS yang masuk ke perusahaannya. Total keseluruhan berapa? Jadi total kerugian negara secara keseluruhan itu 1.144.145.954 rupiah. Itu dana BOS yang dipakai? Ya, itu totalnya dari tahun 2018 sampai 2023. Ada berapa orang yang ditetapkan tersangka, Bu? Yang kami tetapkan sebagai tersangka 1 orang, kepala sekolah. Karena di dalam proses penggunaan ini dia sendiri yang mengelolanya. Ya, kalau untuk per tahunnya, Bu, berapa? Kami tidak bisa menentukan kerugian negara per tahunnya karena itu terakumulasi. Jadi ditotalkan saja. Cuman ada keseluruhan dana yang dicairkan ya selama 7 tahun itu kurang sekitar 7 miliar lebih. Jadi 7 miliar lebih penyerapan anggaran dari tahun 2018 sampai 2023, tapi yang menyimpan itu 1.374.000.000 sekian. Itulah yang menjadi kerugian negara. Kasus ini terungkap bagaimana, Bu? Bisa terungkap kasus korupsi ini, Bu? Ya, jadi ini kasus korupsi ini terungkap berdasarkan laporan pengaduan LSM LPAC yang mengajukan pengaduannya melaporkan pada tahun 2024. Sehingga kami proses dan pertama kami proses itu kami mendatangi toko ATK dan pada saat itu toko ATK mengatakan bahwa sejak pasca penanganan COVID tidak pernah lagi SMP Negeri 1 Palangga itu melakukan pembelanjaan pada toko kami. Nah, itulah sehingga kami menjadi dasar untuk melakukan proses penyelidikan. Waktu itu kami masih turun melakukan penyelidikan tertutup ya, turun ke lapangan mencari data, istilahnya pool data, dan kami mendapatkan informasi seperti itu sehingga kami melakukan pengumpulan bahan keterangan dan ada indikasi terdapat penyalahgunaan, maka kami tingkatkan ke penyelidikan. Nah, di penyelidikan inilah ada indikasi bukti permulaan yang kuat. Malah kami sudah melakukan audit investigasi di tahap penyelidikan dan pada saat itu sebenarnya kami menemukan awal kerugian negara sekitar kurang lebih 1,4. Namun dalam perkembangan perhitungan ada beberapa hal yang menjadi pengurangan karena sudah dikonfirmasi antara penyedia, pihak guru-guru dari sekolah dan kepala sekolah itu sendiri. Ada yang beberapa yang diakui itu kebenarannya dari bukti-bukti laporan pertanggungjawaban sehingga berkurang kerugian negaranya menjadi 1,3. Sejauh penyidikan ada berapa saksi telah diperiksa, Bu? Banyak, lumayan, sekitar 50-an ya, kurang lebih 51. Pak saya 51 atau 58, kurang lebih 58 orang. Itu termasuk guru-guru di sekolah? Termasuk guru, pihak penyedia jasa, pihak ketiga, dan dinas pendidikan. Ini kepala sekolah aktif? Kepala sekolah aktif. Iya. Bu, tidak ada kemungkinan bahwa akan ada tambahan tersangka? Kalau tambahan tersangka kemungkinan tidak. Pasalnya, Bu, terapa? Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman sendiri? Ancaman hukumannya 15 atau 20 tahun. 15.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.